Mari kita sambut pembawa acara kita, Reza Indragiri, untuk membacakan kategori Polisi Pelindung Perempuan, Anak, dan Kelompok Rentan. Dan nominasinya adalah Kombes Retno Prihawati atas Polri di KBRI Manila atas prestasinya menyelamatkan warga negara Indonesia korban perdagangan orang. Nominasi kedua, Kombes Rita Wulandari, Mabes Polri atas keberhasilannya menyelamatkan tenaga kerja wanita di sejumlah negara asing. Dan nominasi yang ketiga, AKBP Nimade Pujiwati dari Polda Nusa Tenggara Barat. Kedahsyatannya dalam menangani tindak pidana perdagangan orang serta keberhasilannya dalam menangani kasus Iwayan Agus Suwartama dengan mengkombinasikan fokus pada 4 area sensitif: difabilitas, kekerasan seksual, perempuan, dan anak. Dan pemenangnya adalah AKBP Nimade Pujiwati. Oh ya, kalau ada polisi hebat berarti supaya seimbang ada oknum polisi laknat. Dan nominasinya adalah sebetulnya bukan hanya Polri loh yang punya hajatan Hugeng Award, yang punya inisiatif positif bagi-bagi penghargaan kepada polisi-polisi yang baik hati. Lembaga-lembaga lain juga punya prakarsa serupa. Contoh di Kejaksaan Agung ada Adiaksa Award. Ini penghargaan untuk jaksa-jaksa budiman yang bekerja sepenuh hati menegakkan hukum bagi Republik. Dari Kejaksaan Agung kita pindah ke TNI, Tentara Nasional Indonesia. Misalnya KSAD Award Kampung Pancasila. Kepala Staf Angkatan Darat memberikan penghargaan bukan kepada tentara, bukan kepada individu per individu, tetapi kepada kampung-kampung yang di tengah gempuran teknologi yang luar biasa dahsyat, tapi masih berjuang untuk menegakkan ideologi negara. Kejaksaan Agung punya, Polri punya, tentara juga punya. Tapi ternyata ada satu lembaga yang memilih untuk mengatakan tidak untuk penghargaan. Ceritanya sekian tahun silam, saya sempat berbincang-bincang dengan salah seorang petinggi Komisi Yudisial. Saya bertanya, Pak, kenapa sih Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung tidak pernah memberikan penghargaan untuk hakim teladan? Apakah begitu susahnya mencari juru adil yang betul-betul mengabdi untuk kepentingan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan? Apa jawaban KY? Terus terang mengejutkan, sekaligus membanggakan. KY bilang, sebetulnya kami sudah pernah mengajukan ajakan serupa kepada otoritas Mahkamah Agung untuk memotret hakim-hakim teladan, lantas memberikan mereka award, memberikan penghargaan. Tapi respon Mahkamah Agung tidak begitu antusias. Bagi Mahkamah Agung, hakim yang bekerja istimewa, hakim yang mengetukkan palu dengan seadil-adilnya, yaitu hal biasa. Itu praktek lumrah yang memang harus dilakukan oleh seluruh hakim di Nusantara. Jadi tidak ada istilah hakim yang diberikan penghargaan karena bisa menciptakan putusan yang seadil-adilnya. Tidak boleh seperti itu. Alhasil, sampai hari ini memang kita tidak pernah mendengar ada perhelatan atau hajatan Komisi Yudisialkah atau Mahkamah Agungkah bagi-bagi penghargaan bagi hakim-hakim terbaik mereka. Tapi ngomong-ngomong soal award atau penghargaan nih, sebetulnya apa sih manfaat penghargaan itu bagi personil polisi? Ya, tentu ada manfaat internal dan juga ada manfaat eksternal. Kalau internal, ketika misalnya Polri mengadakan Hugeng Award, maka Polri bisa menunjukkan kepada ratusan ribu insan tribrata lainnya bahwa ini loh orang-orang Indonesia yang membanggakan kita semua. Ini loh personil-personil berseragam coklat yang justru memenuhi ekspektasi masyarakat dan bukan menyakiti hati masyarakat. Karena itu, teladanilah mereka, kolega kita, pimpinan kita, bawahan kita yang sudah menerima Hugeng Award pantas dicap sebagai sosok role model. Tiru kebaikan mereka, sebarluaskan nilai-nilai keteladanan mereka. Itu manfaat internal dari perhelatan semacam Hugeng Award. Manfaat eksternalnya apa? Ya, terlebih sekarang nih, ketika sepertinya masyarakat, baik itu warganet ataupun
warga biasa mengalami krisis kepercayaan terhadap dunia penegakan hukum. Lebih-lebih terhadap institusi Polri yang semestinya kita banggakan dan kita cintai. Sudah ada kok sekian banyak survei yang menunjukkan bahwa posisi Polri di hati masyarakat tidak begitu menggembirakan. Dan itu sudah barang tentu akan sangat merisaukan. Nah, ketika kemudian Polri menyelenggarakan Hugeng Award atau sejenisnya, maka Polri punya bukti nyata kepada masyarakat. Ini loh, polisi-polisi budiman yang dipilih sendiri oleh masyarakat untuk mendapatkan penghargaan. Ini bukan keinginan kami untuk menyenang-nyenangkan diri sendiri, tapi sekali lagi, seluruh nama yang tercantum dalam nominasi Hugeng Award datang dari masyarakat, oleh masyarakat, dan pada akhirnya kami persembahkan mereka kepada masyarakat. Itu manfaat internal dan manfaat eksternal. Manfaat ke dalam bagi institusi Polri sendiri dan manfaat keluar bagi segenap masyarakat. Harapannya, karena tahu ternyata memang secara nyata ada polisi-polisi baik, masyarakat akan pulih kepercayaannya terhadap dunia penegakan hukum kita, wabil khusus terhadap institusi Polri. Keinginannya begitu, sangat indah, sangat ideal. Namun apa boleh buat, kalau kita baca hasil studi, ternyata sepertinya keinginan-keinginan tadi tidak akan sepenuhnya gampang untuk terrealisasikan. Ada penelitian yang menyimpulkan justru begini. Anggaplah nih ya, ada satuan-satuan kerja polisi tertentu yang mendapatkan nominasi penghargaan. Lalu dibandingkan dengan wilayah-wilayah kepolisian lainnya yang tidak masuk dalam nominasi penghargaan. Ada yang berprestasi positif dan ada yang tidak punya catatan prestasi positif. Ketika kemudian sekian banyak satuan kerja atau wilayah kepolisian itu diperbandingkan satu sama lain, ternyata tidak ada bedanya tuh terkait dengan pengungkapan kasus dan penyelesaian kasus. Baik wilayah yang masuk nominasi penghargaan maupun wilayah yang tidak masuk dalam nominasi penghargaan sama-sama tidak begitu memuaskan crime clearance rate mereka. Kemampuan mereka dalam mengungkap sekaligus menyelesaikan kasus pidana ternyata tiga uang, tidak jauh berbeda. Dari situ kita bisa pahami bahwa ternyata tidak serta-merta wilayahkah ataukah insan kepolisian yang mendapatkan penghargaan tidak serta-merta akan punya kinerja yang positif ke depannya. Tidak serta-merta akan bisa menunjukkan performa yang memuaskan bagi masyarakat banyak ke depannya. Dengan kata lain, hasil penelitian semacam ini mengirim pesan agar siapapun itu, wilayah manapun itu, polisi jangan berpuas diri dengan penghargaan yang sudah mereka terima. Juga ada riset susulan yang sepertinya ini jauh lebih penting untuk menjadi perhatian seluruh insan tribrata kita. Alih-alih berfokus, berpikir, bertanya tentang bagaimana ya caranya untuk mendapatkan Hugeng Award, justru penelitian yang satu ini ingin mengatakan bahwa penilaian positif masyarakat terhadap polisi, kepercayaan masyarakat terhadap polisi bukan ditentukan oleh awardnya, tidak tergantung pada penghargaannya, tapi tergantung pada interaksi sehari-hari antara insan tribrata dengan masyarakat yang dilayaninya. Semakin sering personil polisi berinteraksi dengan masyarakat, semakin sering polisi turun ke bawah, mengajak berbincang masyarakat, membantu masyarakat, hadir menampakkan diri dalam keseharian masyarakat, maka pada titik itulah penilaian positif masyarakat akan tumbuh dengan indahnya. Ini sekaligus mengirim pesan yang sangat positif bagi teman-teman polisi yang katakanlah pangkatnya bukan perwira sekalipun, tetapi selama mereka mau mengalokasikan waktu sebanyak-banyaknya untuk bergaul dengan masyarakat, untuk berkenalan dengan masyarakat, orang tua, anak-anak, siapapun diajak menjadi teman polisi, maka percayalah, polisi-polisi yang semacam itu yang justru akan lekat masuk ke dalam kalbunya masyarakat. Dan itu yang kita inginkan. Jadi, ikhtiar polisi untuk menjadi insan tribrata yang baik tidak berhenti pada puncaknya ketika mereka mendapatkan Hugeng Award belaka, tapi podium yang paling indah, podium yang paling dicari oleh seluruh insan tribrata adalah berada di hati masyarakat. Itu dia, penghargaan paling indah, pengakuan yang paling dicari semestinya oleh seluruh anggota Polri.
ternyata ada Sableng Award untuk kategori oknum polisi terlaknat yang tidak melindungi perempuan, anak, dan kelompok rentan. Nominasinya adalah Aibtu Lili Cahyadi yang telah terbukti melakukan pencabulan hingga pemeriksaan beberapa kali terhadap tahanan perempuan. Nominasi kedua, Brigadir Ahmal Subakti yang telah melakukan perbuatan asusila terhadap anak panti asuhan di kantor polisi tempatnya bekerja. Korban mendatangi Polsek Tanjung Pandan untuk melaporkan bahwa dirinya telah mengalami persetubuhan, namun bukan dibantu, bukan ditolong, bukan dilindungi, tapi justru dilecehkan. Dan pemenangnya adalah gak penting